Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengantar kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis. Minggu ini menyerukan kepada kita semua agar kita satu di dalam Tuhan, karena Roh-Nya sudah mempersatukan kita semua umat percaya. Sebelum kita memulai ibadah minggu hari ini, marilah kita lebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing melalui saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat yang keempat. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian dari buku Ende nomor 258 ayat 1.
pai masat au sabat pasiding do hataon huingot do saya dati pajalahi hason nangani. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini dari hukum Taurat keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah atau ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian dari buku Ende nomor 114, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ale Jehovah Devata sai tatap hamion ai masih cuando sanabe do hami tujolom asiro hampi hamibe sahai sesa dosa isude marhite Yesus anakmi nama di hausilangi di Golgata di dolok Golgata. Oh Yesus haholongani sai tatap hamion o panon dengan nami o tingi hamion sahai unang mago hamibe ahai natin nobus misude taluhon masih polisi aina jorbut paharulani pangolube mahamiyong sude. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami
orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat yang kedua. Domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu
menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan pujian dari buku ND nomor 743 ayat 2. Paku
de tu mangihon hatam, sai tu pahiruasmu Tuhan, na uasan numain di hatang, sai patang maawon na posom, majauh halak na daw siyan ho, rodin na satu mandaho, upagabe pangoloy diho. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Kiranya Ibu Bapa dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini tetap dalam keadaan sehat, dan Ibu Bapa dan saudara-saudara yang masih isolasi di rumah, percayalah Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan akan menyembuhkan kita semua. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mencermati daripada isi firman Tuhan pada saat ini, mengajak kita semuanya untuk dapat merefleksi akan keberadaan kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, yaitu untuk dapat menapaki hidup sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Dan salah satunya yakni untuk dapat membangun spiritualitas damai yang menciptakan pendamai. Kita melihat dalam firman Tuhan ini ada 3 karakter atau bentuk moralitas kesatuan pada firman ini, yang tentu ini adalah merupakan kekayaan kasih karunia dan kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus. Ketiga karakter dan moralitas tersebut yaitu yang pertama menunjukkan sikap rendah hati, kemudian yang kedua menunjukkan sikap lemah lembut, dan juga yang ketiga menunjukkan sifat yang sabar. Ketiga karakter ini sebenarnya sudah harus kita miliki dalam hidup kita, bahkan juga ketiga karakter ini seharusnya sudah tertanam di dalam
diri orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan. Ketiga hal ini hanya dapat kita miliki jikalau Roh Allah yang menjadi prototipe dalam hidup kita. Roh Allah itu berdiam di dalam diri kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, pribadi orang-orang yang dipanggil Tuhan yang memiliki karakter kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran akan membuat spiritualitas damai yang menciptakan pendamai. Karena bagaimana mungkin ada spiritualitas damai dalam kehidupan orang, dan juga bagaimana bisa menciptakan pendamai jikalau kerendahan hati itu, kelemah lembutan itu, dan sifat sabar itu tidak kita miliki. Apalagi kita mengetahui bersama realitas dalam kehidupan kita bisa berhadapan dengan pro dan kontra, berhadapan dengan benturan, dan juga berhadapan dengan perseteruan. Namun ibu, bapak dan saudara-saudara, di sanalah kita ditantang bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapinya. Tentu kita harus membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Bukankah kita tidak dibekali dan diberdayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Melalui realitas Allah sebagai pendamai, Allah yang sudah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, maka sesungguhnya pendamaian Allah itu sudah ada di dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah didamaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan demikianlah kita sesungguhnya sudah terpanggil menjadi agen pendamai di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah masyarakat, dan juga di tengah-tengah bangsa dan negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kekuatan kita dalam hidup ini, kita harus fokus kepada pendamaian dan kesatuan akan misi Kristus sebagai pendamai. Salah satu penyebab kenapa banyak orang gagal atau belum bisa meraih tujuan karena tidak menggunakan kekuatan fokus, the power of focus. Bahkan kurang bisa kita menjaga fokus. Fokus itu sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mencapai satu tujuan. Dengan fokus, kita bisa menyatukan energi yang berserat dan mengarahkan ke satu titik, sehingga kita akan menghasilkan energi yang lebih dahsyat untuk mencapai satu tujuan. Saat kekuatan fokus bekerja, kita akan sangat memperhatikan hal-hal yang detail dalam upaya mencapai satu keberhasilan dalam hidup ini, di mana kekuatan fokus itu akan mendorong kita untuk menghasilkan karya agung dalam memelihara daripada kesatuan roh yang dikatakan oleh firman Tuhan dan topik minggu kita pada saat ini. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, satu pertanyaan sederhana: bagaimana kita memelihara kesatuan roh itu dan apa yang harus kita lakukan? Ada 3 yang harus menjadi tugas kita untuk menjaga daripada kesatuan roh itu, sebagaimana tema atau topik minggu kita pada saat ini. Yang pertama yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya harus bisa saling membantu dan memperhatikan satu dengan yang lain.
Di mana ibu bapak dan saudara-saudara, hidup kita pada zaman yang serba individualitas pada saat ini, dan banyak di antara kita hidup hanya bagi kepentingan diri sendiri, hanya memikirkan keluarga sendiri, yang kadang kita tidak berpikir untuk memikirkan orang lain, memikirkan yang ada di sekitar kita. Sangat jarang orang terlihat dan juga sangat jarang orang peduli, terdorong untuk melihat ke kanan dan ke kiri untuk menolong orang yang di sekitarnya. Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan karakter yang seharusnya tidak berjuang untuk diri sendiri, karena setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan sudah diselamatkan untuk dijadikan satu dalam keluarga Allah, sehingga bisa saling mengasah dan saling mendorong satu sama lain. Kelemahan seseorang ditopang oleh kelebihan orang lain, sehingga bersama-sama kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, sifat saling membantu dan memperhatikan ini sangat jelas dibutuhkan pada saat ini. Terlebih terhadap saudara-saudara kita yang sedang terpapar oleh karena COVID-19, baik yang isolasi di rumah, baik yang sedang berada isolasi di rumah sakit. Apa yang harus dan apa yang bisa kita perbuat sebagai kepedulian kepada mereka yang sedang terpapar pada saat ini, itu menjadi perenungan yang sangat besar untuk kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kemudian tugas kita yang kedua untuk menjaga kesatuan roh, yakni tetap menjaga persatuan dan kedamaian di dalam hidup ini. Di mana menjaga persatuan dan kedamaian memang itu tidak pekerjaan yang mudah, terutama dalam memilih antara kebenaran dan kasih. Namun ibu bapak dan saudara-saudara, kita harus dapat menimbangnya, menimbang kebenaran di dalam kasih. Kadang juga kebenaran dalam kasih bisa menyakitkan. Tidak jarang untuk melakukan kebenaran dalam kasih itu menuntut pengorbanan diri sendiri. Itu memang harga yang mungkin harus dibayar kalau kita ingin penguatan dan dalam persatuan di dalam Yesus Kristus. Salah satu contoh misalnya, apa kita bisa menegur orang, menegur jemaat yang sedang salah? Mungkin kita tidak berpikir secara objektif, tapi mungkin kita berpikir atau menilai secara subjektif. Itu semua harus kita lakukan dengan berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Yang ketiga, untuk menjaga kesatuan roh itu kita harus memahami dalam hidup ini bahwasanya perbedaan itu adalah kekayaan. Kita semua berbeda, tetapi itu adalah suatu kekayaan daripada ciptaan Tuhan. Perbedaan itu harus disatukan di dalam Kristus. Sebelum kita berhubungan dengan orang lain, kita diajak untuk lebih dahulu menghubungkan diri kita kepada Yesus Kristus, dan jalinlah kesatuan dalam persaudaraan dengan tubuh Kristus dan juga kepada orang lain. Perbedaan di dalam Kristus akan membuat kita semakin bertumbuh. Perbedaan di dalam Kristus akan membuat kita semakin dewasa, karena kita semua adalah sama-sama yang dipanggil oleh Tuhan. Kita harus dapat mengatasi perbedaan dengan berpegang teguh kepada kebenaran dan kasih
dalam hidup ini. Oleh karena itu, ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, yang pertama, marilah kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan tetap mau dan bersedia untuk menunjukkan saling membantu sama dengan orang lain. Saling membantu sebagaimana kita telah menerima karunia yang daripada Tuhan. Karunia yang diberikan Tuhan kepada kita adalah karunia yang istimewa. Oleh karena itu, tunjukkan selalu dalam hidup ini mau menunjukkan saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Yang kedua, tetaplah kita dapat menjaga persatuan kita dalam kebenaran dan kasih. Walaupun kita banyak yang berbeda, walaupun perbedaan kita banyak, tapi jangan buat perbedaan itu menjadi perselisihan. Jangan buat perbedaan itu menimbulkan persoalan. Jangan buat perbedaan itu membuat kita tidak harmonis. Tetapi buatlah perbedaan itu untuk tetap dapat menjaga kesatuan dan persatuan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena kita semua adalah satu adanya, sama-sama ciptaan daripada Tuhan. Yang terakhir, ketiga, tetaplah kita memelihara kesatuan roh dalam hidup ini, karena itulah buah daripada panggilan Tuhan untuk kita sebagai orang percaya. Orang percaya, orang Kristen diajak untuk tetap solid, untuk menjaga kesatuan roh. Di tengah-tengah perkembangan zaman, di tengah-tengah tantangan dunia ini, firman Tuhan menyerukan supaya tetap menjaga kesatuan di dalam roh. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada yang mengikuti ibadah minggu pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu menyertai kami satu minggu yang sudah kami lalui. Dan pada saat ini Tuhan telah menghantar kami kepada minggu yang baru, khususnya di bulan Agustus tahun 2021 ini. Kami menjalani kehidupan dengan berbagai dinamika kehidupan. Suka dan duka kami lalui bersama dengan Tuhan. Tentunya Tuhan, kami menyadari kami orang lemah. Tapi ketika kami sungguh menyadari dan meminta kekuatan daripada Tuhan, kami akan selalu dimampukan, dikuatkan, diteguhkan, dan disabarkan dalam menjalani liku-liku kehidupan yang semakin hari kami boleh rasakan semakin sulit. Khususnya kami masih berdampingan dengan pandemik virus corona pada saat ini. Namun kami percaya bahwasanya tangan Tuhan tetap menopang kami, pertolongan Tuhan tetap ada bersama dengan kami, dan juga Tuhan selalu menguatkan kami dan juga memulihkan saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus corona di rumah dan di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih berkuasa, dan Tuhan lebih kuat dari segalanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami boleh saling menopang satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain. Dan juga kami sebagai orang percaya yang sudah Tuhan panggil supaya kami tetap dapat menjaga kesatuan dan pendamaian di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan, apabila ada di antara kami yang sedang berduka, Tuhanlah yang menghibur. Berkati juga untuk kami supaya senantiasa kami dapat menjagakan kesehatan kami di tengah-tengah penyebaran virus corona yang masih berkembang panjangan. Berkati juga Tuhan untuk pemerintah kami, untuk para dinas kesehatan yang terus bekerja Bapa, supaya Tuhan yang memberkati mereka
menjagai mereka, menjauhkan dari segala dampak daripada virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga yang memberkati kami setiap pribadi dimanapun kami berada, supaya Tuhan yang memberkati kami, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Tuhan tambah-tambahkan berkat di tengah kehidupan kami, walaupun pada saat ini masih berkepanjangan virus corona, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami percaya dan yakin terkadang di tengah kesulitan Tuhan melimpahkan berkat-Mu kepada kami, karena Tuhan adalah penuh kuasa dan Tuhan yang memelihara, menjamin kehidupan kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.